Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, salam pencerahan. Apa kabar pemirsa TV-mu dimanapun Anda berada, ragam informasi yang cerdas dan mencerahkan akan kami rangkum selama 30 menit ke depan. Bersama saya Arina Nurrohmah, inilah berita dan analisa selengkapnya untuk Anda. Mengawali berita pertama pemirsa, akad nikah putra sulung Presiden Republik Indonesia Joko Widodo Gibran Rakabuming yang diselenggarakan di Geraha Sababwana Surakarta, Jawa Tengah ini berjalan lancar. Akad nikah putra sulung Joko Widodo Gibran Rakabuming dan Selvi Ananda berlangsung hikmat di Geraha Sabah Banjarsari Surakarta, Jawa Tengah. Calon mempelai wanita beserta keluarganya datang terlebih dahulu. Kedatangan rombongan disertai dengan iring-iringan Red Batik Solo Community. Selain itu, mempelai pengantin wanita dibawa dengan kereta kuda jenis Violet milik Joko Widodo. "15 menit kemudian disusul dengan kedatangan rombongan calon mempelai pria. Dengan berjalan kaki, mantan wali kota Surakarta tersebut tersenyum bahagia saat mendampingi putranya memasuki gedung. Selama upacara pernikahan, Gibran dan Selvi mengenakan busana serba putih. Selain itu, keamanan semakin diperketat dengan pengecekan undangan serta pemeriksaan terhadap tamu undangan. Setelah akad nikah, acara dilanjutkan dengan resepsi pernikahan. Selain tamu undangan, pesta juga dihadiri oleh para relawan Jokowi. Nunik dan Friendly memberitakan dari Surakarta, Jawa Tengah. Pemirsa, Wakil Presiden Republik Indonesia Yusuf Kala meresmikan Balai Sidang Muktamar dan Menara Ikrok di Komplek Universitas Muhammadiyah Makassar. Rencananya kedua bangunan tersebut akan dipergunakan sebagai tempat berlangsungnya muktamar. Dalam peresmian Balai Sidang Muktamar dan Menara Ikrok, Yusuf Kala dalam sambutannya mengaku gembira. Karena pada akhirnya gedung yang awalnya melibatkan dirinya dalam peletakan batu pertama, akhirnya dapat terwujud walau memakan waktu 8 tahun. Yusuf Kala mengatakan setiap kali pelaksanaan Muktamar Muhammadiyah selalu diwarisi dengan pembangunan gedung, baik Muktamar di Jogja maupun Muktamar di Malang. Tokoh asal Sulawesi Selatan tersebut mengemukakan universitas merupakan tempat mendapatkan ilmu sebaik-baiknya. Yusuf Kala juga berharap Muhammadiyah untuk terus melangkah pada jalur pendidikan yang memang sudah menjadi bagian yang tidak terpisahkan, termasuk pada pendirian gedung Universitas Muhammadiyah Makassar. Oke, jadi saya kira dengan adanya peresmian ini tentu akan memberikan spirit, memberikan semangat kepada kita untuk lebih meningkatkan kualitas. Ya, dengan Menara Ikrok ini ya hampir semua fasilitas yang kita harapkan sudah terpenuhi. Sementara itu, Rektor Universitas Muhammadiyah Makassar Irwan Akib mengatakan pembangunan gedung Menara Ikrok digunakan sebagai pusat kantor dan perkuliahan. Luasnya diperkirakan 26.000 meter persegi. Gedung yang memiliki 18 lantai ini dibangun dengan biaya pembangunan 72,1 miliar rupiah. Tim TV-mu memberitakan dari Makassar. Pemirsa, secara teknik persiapan Muktamar Muhammadiyah ke-47 di Makassar sudah mencapai 70%. Panitia akan melakukan pengecekan ulang 3 pekan sebelum Muktamar. Panitia Muktamar Muhammadiyah ke-47 kembali mengadakan rapat persiapan menjelang Muktamar. Setiap titik lokasi Muktamar, sarana dan prasarana dipersiapkan, terutama hotel atau penginapan untuk para peserta dan para penggembira Muktamar. Gladi resik kedua dipersiapkan di lapangan Karebosi untuk pembukaan Muktamar ke-47 Muhammadiyah nanti. Gladi resik dilakukan oleh para pengisi acara dan hiburan seperti marching band. Secara teknis, untuk persiapan Muktamar sudah mencapai 70%. Panitia juga akan melakukan pengecekan ulang setiap 3 pekan sebelum Muktamar atau menjelang Idul Fitri. Alhamdulillah sampai sekarang ini setelah pengecekan ya kurang lebih 70% lah persiapan kita sudah. Karena nanti memprepare tempat ini, Karebosi ini, itu 3 pekan sebelum Muktamar. Muktamar dengan tema Gerakan Pencerahan Menuju Indonesia Berkemajuan ini menjadi titik tolaknya.
sehingga segala sesuatu penyelenggaraan untuk muktamar dikemas dengan baik agar sesuai dengan tema tersebut. Syiar dari muktamar tidak hanya pada pembukaan atau bazar, tapi juga kesuksesan dari persidangan untuk pemilihan Ketua Umum PP Muhammadiyah selanjutnya, yang juga akan mencerminkan kesuksesan muktamar nanti. Tapi juga harus sukses persidangan. Sukses berarti akan menghasilkan sebuah keputusan-keputusan yang benar-benar mencerminkan gerakan pencerahan menuju Indonesia berkemajuan. Panitia mengharapkan dukungan semua stakeholder, terutama dari masyarakat Sulawesi Selatan, untuk kesuksesan dan kelancaran pelaksanaan Muktamar ke-47 Muhammadiyah. Sesuai pesan Wakil Presiden RI Yusuf Kala, hal ini menjadi harga diri karena Makassar menjadi tempat pelaksanaan Muktamar ke-47 Muhammadiyah. Tim TVMU memberitakan dari Makassar. Beralih ke berita lain pemirsa, pergantian Direktur Bulog dari Leni Sugiyati ke Jarod Sukabumi-Yakti menuai pertanyaan dari Komisi 4 DPR RI. Untuk itu Komisi 4 meminta dalam waktu 6 bulan Bulog harus capai target 4 ton beras seperti yang dilakukan di Rut Bulog sebelumnya. Jarod Kusumayakti memastikan tidak ada impor beras karena kebutuhan beras dalam negeri dipantau cukup, di mana ada penyerapan beras dari berbagai daerah sebanyak 2 juta ton. Tapi Dirjen Bulog mengeluhkan peralatan yang kurang optimal di gudang-gudang penyimpanan beras yang membuat beras cepat busuk. Khusus tahun 2015 tidak ada impor dan insya Allah kalau segalanya berjalan sesuai apa yang dihitung oleh Pak Menteri maka insya Allah tidak perlu ada impor. Dari penjelasan Direktur Bulog ini, Wakil Komisi 4 DPR RI Herman Hoirun meminta untuk lebih jeli pengawasan terhadap penyaluran beras yang berbau, berkutu dan tak layak makan. Kemudian untuk sistem pengadaan raskin juga sering bermasalah yang menyebabkan melonjaknya harga beras di pasaran. Apakah itu beras kuning, berbatu, berbau, maupun beserta lauk pauknya, yaitu beras berkutu. Ini akan terjadi, dan ini sangat terkait dengan sistem pengadaan. Kalau batasnya adalah HPP, tetapi harga di pasaran sedang tinggi, kemudian dipaksakan pengadaan dan outletnya adalah raskin, hati-hati. Selesai di hulu akan bermasalah di hilir. Semua masukan dari Komisi 4 DPR RI sebagai mitra kerja Bulog berharap bisa menjadi perhatian dan segera dilakukan pembenahan sistem di Bulog dan meningkatkan ketahanan pangan nasional. Arina Nurrohmah, Arfian Fahri memberitakan dari Jakarta. Pemirsa, Edi Prabowo berkelakar jika ketahanan pangan bisa tercapai bila Prabowo menjadi presidennya. Hal itu disampaikan saat dirinya memimpin rapat Komisi 4 DPR RI dengan Bulog. Hal ini dilontarkan karena pemerintah dianggap lamban mencapai target kebutuhan pangan nasional. Dalam rapat Komisi 4 DPR RI dengan jajaran pimpinan Bulog cukup menarik. Usai mendengarkan pemaparan dari Direktur Bulog Jarod Kusumayakti mengenai program Bulog, Edi Prabowo mengevaluasi dan memberikan catatan program yang digagas Bulog. Edi mencatat teknologi pertanian untuk mempercepat produksi beras dan kebutuhan pangan belum tercantum, sehingga beras di gudang-gudang Bulog sering mengalami kebusukan dan berkutu. Selain Prabowo juga menyinggung sulitnya pencapaian target aman kebutuhan beras. Dengan nada bercanda, Edi Prabowo berkelakar sulit tercapainya target ketahanan pangan bisa dicapai jika Prabowo menjadi presiden. Coba Bapak, tentunya kan 100 juta ton Pak, kalau kita gabah gitu Pak. Kalau kita nggak punya semangat untuk dapat segitu, kita bertahan di 70 juta ya terus. Mungkin Pak sendiri, kalau presidennya Prabowo. Perkataan ini dianggap masuk akal karena Gerindra dan Prabowo dipandang konsisten memikirkan pertahanan pangan dan juga telah berhasil membina para petani di Indonesia. Arina Nurrohmah, Arfian Fahri memberitakan dari Jakarta. Pemirsa, berita menarik lainnya akan kami hadirkan setelah jeda berikut ini. Tetaplah bersama kami dalam Berita dan Analisa.
Terima kasih pemirsa masih bersama kami dalam berita dan analisa. Pemirsa, para pemudik yang tidak mendapatkan tiket kereta api pada Lebaran nanti dihimbau agar segera mencari alternatif transportasi lain. Hal ini karena tiket utama dan tambahan sudah ludes terjual. Tiket kereta api Lebaran dari pertama kali dibuka pada H-90 sudah habis. Bahkan kereta tambahan pun kini sudah tidak ada lagi. Oleh karenanya, Kepala Daop 1 Kereta Api menghimbau kepada warga masyarakat yang masih berencana menggunakan kereta api diharapkan agar mencari alternatif lain. Kepala Daop 1 Bambang menegaskan, para pemudik tahun ini melonjak dari sebelumnya. Penjualan tiket Lebaran yang pertama terjual lebih dari 20.000 kursi, bahkan tiket tambahan 15.000 lebih juga sudah habis. Jadi memang untuk masa angkutan Lebaran ini kita nggak seperti biasanya. Jadi di sini juga banyak saudara-saudara kita yang memang tidak kebagian. Ya, jadi H-90 ini juga memang kita rencanakan diantaranya adalah untuk mempersiapkan diri bagi kami kereta api dari sarana maupun prasarana. Di samping itu juga memberikan peluang atau memberikan keputusan kepada masyarakat ketika tidak mendapatkan tiket kereta api, jadi bisa menggunakan moda transportasi lain. Meskipun tiket kereta api untuk Lebaran sudah habis, minat mudik menggunakan transportasi kereta api ini masih tinggi. Deddy Musoni memberitakan dari Jakarta. Pemirsa, Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan menargetkan pembangunan tol akan selesai menjelang arus mudik Lebaran nanti. Untuk mengantisipasi arus mudik Idul Fitri, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan targetkan semua perbaikan jalan di jalur-jalur mudik telah selesai dibangun. Melalui Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Muhammad Basuki Hadi Mulyono saat ditemui usai melakukan rapat dengan Komisi 5 DPR RI menjelaskan, tol Cikopo dan Palimanan akan segera diresmikan Presiden RI pada 15 Juni 2015. Ini bisa digunakan untuk mengantisipasi kemacetan mudik Lebaran di jalur utara, sedangkan di jalur selatan juga sudah siap untuk dilalui. Perbaikan jalan dan penambahan tol di jalur-jalur mudik sebagai langkah antisipasi kemacetan saat mudik Lebaran dan hari-hari libur. Selain itu juga untuk memberikan kemudahan pengiriman barang kebutuhan pokok dari daerah ke kota. Arina Nurrohma, Arfian Fahri memberitakan dari Jakarta. Pemirsa, menjelang bulan puasa banyak bahan-bahan makanan ataupun kebutuhan lainnya yang harus diwaspadai keasliannya. Salah satunya adalah madu palsu yang saat ini diungkap oleh Satuan Reserse Kriminal Jakarta Timur. Rumah produksi madu palsu dari berbagai jenis berhasil diungkap oleh Polres Jakarta Timur. Dari penangkapan ini, polisi mengamankan 2 tersangka, S dan J, dan barang bukti madu palsu dan alat produksinya. Madu palsu ini nampak seperti aslinya, baik madu coklat, putih maupun madu hitam. Bahkan rasa ataupun buih dalam kandungan madu ini mirip dengan madu asli. Kapolres Jakarta Timur, Kombes Pol Umar Faruk, saat gelar perkara di kantornya mengatakan, madu palsu ini dibuat semirip mungkin dengan aslinya. Namun di balik madu ini terdapat bahan racikan seperti gula pasir dan soda kue. Praktik pembuatan madu palsu ini menurut Kapolres sudah dilakukan cukup lama, bahkan banyak orang yang terlibat dalam madu palsu ini. Ini bersumber dari Kampung Pulau, Jatinegara. Ini terungkap pada saat penangkapan terhadap saudara J dan S. Ini tanggal 5 bulan Juni 2015. Sementara itu, salah satu tersangka dengan inisial J mengakui jika membuat madu palsu ini mendapatkan keuntungan yang sangat banyak. Bahkan ia pun tak peduli jika madu palsu itu dapat membahayakan orang lain. Aja Pak? Ya daerah ini aja, Tangerang, Senen, Kota, Klender. Ya sehari kalau sekarang modalnya kan gula aja udah 550.000 Pak. Iya. Botol 70 kali 1.000. Dalam pengungkapan ini, polisi menghimbau kepada warga masyarakat terutama di wilayah Jakarta
agar berhati-hati dalam mengkonsumsi madu, sebab peredaran madu palsu ini hingga ke wilayah Tangerang. Deddy Musoni memberitakan dari Jakarta. Pemirsa, pimpinan Pusat Muhammadiyah menggelar puncak acara Milad Pemuda Muhammadiyah ke-83. Kegiatan ini diisi dengan testimoni dari beberapa tokoh bangsa. Pimpinan Pusat Pemuda Muhammadiyah menggelar puncak acara Milad Pemuda ke-83 di Gedung Nusantara 5 DPR RI. Dalam acara ini, hadir sejumlah tokoh-tokoh nasional seperti Ketua Umum Pemuda Muhammadiyah periode sebelumnya, yang kini menjadi Ketua Komisi 8 DPR RI, Salih Partaunan Daulay, Ketua MPR Zulkifli Hasan, Wakil Ketua MPR Hidayat Nur Wahid, beserta tokoh nasional lainnya. Dhanil Anzar Simanjuntak selaku Ketua Umum Pemuda Muhammadiyah mengatakan, pemuda Muhammadiyah yang sudah sampai 83 tahun ini sudah banyak berkontribusi menjaga kesatuan Republik Indonesia. Dan tokoh-tokoh pemuda Muhammadiyah seperti Jenderal Sudirman, Juanda yang menginspirasikan nilai-nilai dasar negara ini. Dhanil pun berharap nilai-nilai semangat dakwah yang menggembirakan, yang memajukan, bisa menjadi prinsip dasar pemuda Muhammadiyah. Selain itu, sebagai perpanjangan tangan Muhammadiyah, pemuda Muhammadiyah bertugas untuk menyempurnakan dakwah Muhammadiyah dengan menjadi pionir utama dalam menjaga dan merawat semangat tajdid dan semangat pembaharuan di Muhammadiyah. Noviani Nuraini, Muhammad Surya Saputra, memberitakan dari Jakarta. Pemirsa, dalam perayaan Puncak Milad Pemuda Muhammadiyah yang diselenggarakan di Gedung DPR RI, Ketua MPR Zulkifli Hasan berharap agar kader pemuda Muhammadiyah di masa depan bisa duduk di pemerintahan. Dengan begitu Muhammadiyah dapat ikut serta membangun Indonesia. Spirit Muhammadiyah senantiasa mengilhami setiap organisasi otonom di lingkungan Muhammadiyah. Demikian pula dengan pemuda Muhammadiyah yang lahir dengan semangat yang sama dengan berdirinya organisasi Muhammadiyah. Sebagai organisasi otonom tertua di lingkungan Muhammadiyah, pemuda Muhammadiyah hadir sebagai pelopor dan penyempurna perjuangan Muhammadiyah. Dalam puncak Milad Pemuda Muhammadiyah ke-83 yang diadakan di Gedung DPR RI, dihadiri oleh Ketua MPR RI Zulkifli Hasan, Wakil Ketua MPR Hidayat Nur Wahid, dan Patrialis Akbar. Pada perayaan Puncak Milad Pemuda Muhammadiyah ini, Ketua MPR RI Zulkifli Hasan berpesan akan semakin baik jika kader-kader Muhammadiyah terus meningkatkan kualitas diri dengan tidak berhenti belajar. Ia berharap ke depan kader-kader Muhammadiyah akan banyak berada dalam pemerintahan guna ikut serta dalam membangun Indonesia yang lebih baik. Perayaan yang berlangsung di Gedung Nusantara 5 ini diharapkan dapat menjalin hubungan yang lebih antara pemuda Muhammadiyah dan Majelis Permusyawaratan Rakyat di kemudian hari. Rizky Nurul Ilmi, M. Surya Saputra memberitakan dari Jakarta. Pemirsa, berita mengenai Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara akan kami hadirkan setelah jeda berikut ini. Terima kasih pemirsa, masih bersama kami dalam berita dan analisa. Pemirsa, Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara bersama International Conference on Islamic Development University Sains Malaysia menyelenggarakan workshop antar bangsa di Medan. Workshop kerjasama dua universitas antara dua negara yakni UMSU dan USM Malaysia menyelenggarakan workshop dengan tema pengembangan ekonomi dan bisnis Islam. Workshop yang berlangsung di Gedung Pasca Sarjana UMSU Jalan Denai Medan merupakan workshop yang ke-8 yang pernah dilakukan kedua universitas. Workshop yang diikuti 500 peserta dibuka secara resmi oleh Wakil Rektor 3 Dr. Muhyarsyah. Muhyarsyah mengatakan
Workshop yang sudah berlangsung selama 8 tahun terus mengalami pengembangan dan peningkatan yang sangat berarti bagi kedua universitas. International Workshop Islamic Development sudah untuk ke-8 kalinya kita lakukan di Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Tentu kegiatan-kegiatan yang kita lakukan atas kerjasama Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara dengan Islamic Development University Science Malaysia, dari waktu ke waktu insya Allah terus mengalami pengembangan dan peningkatan. Untuk meningkatkan kerjasama antara UMSU dan USM Malaysia, telah juga dilakukan penandatanganan kerjasama antara Rektor UMSU dan Rektor USM Malaysia guna mendorong kerjasama peningkatan Tridharma perguruan tinggi. Ketua Panitia Workshop Arifin Gultom menjelaskan, workshop yang berlangsung selama 2 hari ditandai dengan tampilnya 100 kertas kerja dan pembahasan dilakukan dalam 10 komisi. Dari 100 kerja itu, USM Malaysia menampilkan 30 kertas kerja, sedangkan 70 kertas kerja lainnya berasal dari universitas dalam negeri. Muhammad Syukri Saleh, Isdef USM Malaysia menyambut gembira perkembangan kerjasama antar kedua lembaga. Muhammad Syukri menjadi pemakalah pertama dari 100 kertas kerja yang ditampilkan. Muhammadiyah ini mempunyai satu pegangan mimbar yang sangat cukup mantap, dan kalaupun populer, biarlah populariti itu adalah populariti minta jemaah. Saiful Hadi dan Farhan, TVMU memberitakan dari Medan, Sumatera Utara. Pemirsa, dari Sumatera Utara kita beralih ke Surakarta. Sebagai apresiasi dari mata kuliah fotojurnalistik, mahasiswa Ilmu Komunikasi Universitas Muhammadiyah Surakarta mengadakan pameran foto di kampus 1. Taman Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan UMS menyelenggarakan pameran foto. Foto-foto yang ditampilkan merupakan hasil tugas mata kuliah fotojurnalistik. Tema yang diangkat dalam acara ini adalah wajah kota Solo, di mana foto-foto yang ditampilkan tidak jauh dari budaya kota Solo, seperti kuliner, tari, event, dan human interest. Selain pameran foto, acara juga dimeriahkan dengan live musik yang diisi langsung dari mahasiswa Ilmu Komunikasi. Ketua penyelenggara Wahyu Budi Nugroho menjelaskan, tujuan acara ini untuk menggerakkan mahasiswa, khususnya mahasiswa Ilmu Komunikasi, untuk menyelenggarakan sebuah event. Dan acara ini dapat menjadi sebuah event tahunan Ilmu Komunikasi UMS. Tujuan ini adalah kita pertama acara ini diadakan di Ilmu Komunikasi UMS. Yang kedua adalah untuk semangat teman-teman dalam membuat sebuah acara yang untuk belajar pada perencanaan media di selanjutnya. Dan yang ketiga, untuk memotivasi adik kelas agar acara ini bisa berjalan dengan terus-menerus sebagai agenda rutin tahunan gitu ya. Banyak pengunjung yang hadir dan terkesan dari acara ini. Maya Permatasari misalnya, menurutnya adanya pameran foto ini menjadi sebuah ajang kompetisi bagi mahasiswa untuk berkarya lebih baik lagi. Bisa lebih bagus lagi buat berkarya, soalnya kan ini dilihat sama orang, dilihat sama publik, jadi nggak cuman sekedar kita bikin karya terus disimpan sendiri, kita kan nggak bisa maju. Kalau kayak gini mereka ada kompetitifnya gitu, jadi bagus sih acara kayak gini. Sering-sering aja. Selain itu, harapan dari Wahyu Triatmojo sebagai peserta mengatakan adanya acara ini dapat mengembangkan kemampuan mahasiswa untuk lebih baik lagi ke depannya. Ya, semoga ini menjadi awal, karena ini sudah sangat cukup ide yang sangat brilian banget ya. Mudah-mudahan nanti ke depannya dan semakin terus berkembang lah, semakin baik lagi. Ilham dan Friendly memberitakan dari Solo, Jawa Tengah. Pemirsa, Observatorium Ilmu Falak atau OIF UMSU menggelar Seminar Nasional Astronomi dengan menghadirkan 2 guru besar. Seminar ini digagas untuk menyambut bulan Ramadan 1436 Hijriah. Kehadiran Observatorium Ilmu Falak atau OIF UMSU semakin memberi arti penting bagi masyarakat Sumatera Utara. Kali ini OIF UMSU menggelar seminar nasional yang melibatkan berbagai elemen lembaga, ormas, dan tokoh masyarakat. Seminar nasional kali ini menghadirkan 2 guru besar dari 2 universitas berbeda sebagai narasumber.
Dua guru besar itu adalah Susiknan Azhari, guru besar pada Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, dan Tono Saksono, guru besar pada University Tun Hussein On Malaysia. Ketua OIF UMSU Arwin Juli Rahmadi Butar-Butar dalam sambutannya menjelaskan berbagai peran yang dilakukan OIF UMSU. Kata Arwin, dengan seminar ini diharapkan membuka pemahaman banyak pihak perlunya kalender hijriah internasional bagi kepentingan umat Islam. Salah satu goalnya, tujuannya adalah kalender global, yaitu kalender yang bersifat unifikatif, menyatukan seluruh aktivitas kegiatan manusia yang baik berkaitan dengan ibadah maupun sipil. Rektor UMSU Agus Sani mengatakan kehadiran OIF telah dimanfaatkan banyak pihak untuk melakukan pemahaman seputar ilmu astronomi. Selama OIF ini beroperasi, telah dimanfaatkan dalam rangka memberikan informasi kepada saudara-saudara kita, kepada masyarakat, kepada pelajar, mahasiswa. Sampai saat ini menurut catatan yang telah berkunjung ke OIF ini, dalam rangka untuk melakukan observasi, seminar, dan juga melakukan kunjungan-kunjungan. Peserta seminar sehari astronomi diajak untuk melihat dari dekat fasilitas OIF UMSU yang berada di lantai 7 Gedung Pasca Sarjana UMSU yang berlokasi di Jalan Denai, Medan. Saiful Hadi dan Farhan, TVMU memberitakan dari Medan, Sumatera Utara. Pemirsa, berita mengenai Observatorium Ilmu Falak tadi menutup jumpa kita kali ini. Saya Adina Nurrohma beserta kru yang bertugas mengucapkan pamit undur diri dari hadapan Anda. Selamat pencerahan dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.